Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang satuan waktu. Bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah yang pertama tentang jenis satuan waktu, yang kedua menentukan hubungan antar satuan waktu, yang ketiga menentukan hasil operasi hitung satuan waktu, yang keempat menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung, dan yang kelima menuliskan kalimat matematika dari soal cerita operasi hitung satuan waktu. Selanjutnya kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu jenis satuan waktu, di mana kita mengenal adanya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dan abad. 1 menit itu sama dengan 60 detik, kemudian 1 jam sama dengan 60 menit, dan kalau dimasukkan ke dalam detik menjadi 3600 detik. 1 hari ada 24 jam, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan kita biasanya mengenal 30 hari, atau ada juga yang 1 bulannya 31 hari. Ada juga yang 28 hari pada bulan Februari atau 29 hari pada bulan Februari di tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang jumlahnya bisa dibagi 4. Kemudian 1 tahun ada 12 bulan, 1 windu itu 8 tahun, dan 1 abad itu 100 tahun. Dan yang kedua adalah menentukan hubungan antar satuan waktu. Di sini ada contoh 2,5 hari berapa jam. Perlu diingat bahwa 1 hari sama dengan 24 jam. Maka 2,5 hari adalah 2,5 per 1 kali 24 jam. Karena ini dibagi 1 bisa saja tidak dimasukkan. Jadi bisa saja langsung 2,5 kali 24 jam. Hasilnya adalah 60 jam. Selanjutnya contoh yang lain adalah 5 menit itu berapa detik. Perlu diingat bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 5 menit adalah 5 per 1 kali 60 detik. Atau 5 kali 60 detik sama dengan 300 detik. Contoh selanjutnya adalah 252 menit berapa jam. Harus diingat bahwa 60 menit adalah 1 jam. Maka 255 menit adalah 252 dibagi 60 jam dibagi 60 sama dengan 1/4 jam. Selanjutnya nomor 4, 90 jam itu berapa hari. Harus diingat bahwa 24 jam adalah 1 hari, maka 90 jam adalah 90/24 sama dengan 60 jam. Ada lagi contoh bahwa bila di kota Bandung pukul 8, pukul berapakah di kota Denpasar dan kota Jayapura? Kita harus ingat bahwa kota Bandung berada di daerah WIB, waktu Indonesia Barat. Sedangkan Denpasar di daerah WITA, waktu Indonesia Tengah, dan kota Jayapura berada di daerah WIT atau waktu Indonesia Timur. Perbedaan tiap zona adalah 1 jam. WIB ke WITA ditambah 1 jam. WITA ke WIT ditambah 1 jam. WIB ke WITA ditambah 2 jam. Sehingga ketika kota Bandung pukul 8, maka kota Denpasar jam 8 tambah 1 jam, yaitu pukul 9. Dan kota Jayapura pukul 8 tambah 2 jam sama dengan pukul 10.00. Selanjutnya menentukan hasil operasi hitung satuan waktu. Di sini ada soal 21/5 jam ditambah 180 detik sama dengan berapa menit. Untuk mengisinya kita harus merubah semuanya ke dalam bentuk menit. 2,5 jam itu 21/5 jam itu 21/5 dikali 60 menit sama dengan 11/5 kali 60 menit sama dengan 132 menit. Kemudian 108 detik ini sama dengan 180/60 menit sama dengan 6 menit.
Sehingga 21 per 5 jam ditambah 180 detik sama dengan 132 menit ditambah 6 menit sama dengan 138 menit. Selanjutnya ada soal 2 jam sebelum pukul 9 adalah, di situ ada kata sebelum berarti mundur. 2 jam sebelum pukul 9 berarti mundur 2 jam dari pukul 9. Artinya pukul 9 dikurang 2 jam sama dengan pukul 7.00. Kemudian 3,5 jam setelah pukul 24. Di situ ada kata setelah berarti maju dari pukul 24. Artinya pukul 24 ditambah 3,5 jam artinya sama dengan pukul 3 lebih 30 menit. Selanjutnya ada 5 jam 54 menit 36 detik ditambah 3 jam 25 menit 29 detik. Kita jumlahkan 5 tambah 3 sama 8, 54 tambah 25 sama 79, 36 ditambah 29 sama dengan 65 detik. Jawaban ini belum selesai karena untuk menit dan detik bisa dirubah, di mana 8 jam masih tetap 8 jam, 75 menit itu dirubah menjadi 1 jam 19 menit karena yang 60 menitnya dirubah menjadi 1 jam. Kemudian yang 65 detik itu dirubah, yang 60 detiknya menjadi 1 menit dan sisanya ada 5 detik. Kemudian jam ditambahkan ke jam, menit ditambahkan ke menit. Hasilnya adalah 9 jam ditambah 20 menit dan 5 detik. Selanjutnya menentukan lama waktu suatu kejadian berlangsung. Di sini ada soal Nina berolahraga di taman mulai pukul 06.30 dan selesai pukul 08.00. Berapa lama Nina berolahraga? Informasi yang kita peroleh mulainya pukul 6.30 dan selesainya pukul 8. Lama berolahraganya berapa? Maka langkah-langkahnya pukul 6.30 sampai pukul 8.00. Jarak antara pukul 6, lama waktu dari pukul 6.30 sampai pukul 8 adalah lama waktu yang dibutuhkan selama berolahraga. Itu artinya 8.00 dikurang 6.30 sama dengan 1 jam 30 menit. Sehingga kesimpulannya, jadi lama waktu Nina berolahraga adalah 1 jam 30 menit. Selanjutnya menuliskan kalimat matematika dan dari soal cerita operasi hitung satuan waktu. Di sini ada soal cerita Alek dan keluarga melakukan olahraga lari pagi. Mereka mulai berlari pukul 5.30. Mereka berlari pagi selama 1 jam 30 menit. Pukul berapa mereka selesai lari pagi? Informasi yang kita peroleh bahwa olahraga dimulainya pukul 5.30, kemudian dilaksanakan selama 1 jam 30 menit. Pukul berapa selesai? Langkah-langkahnya pukul 5.30 sampai dengan pukul berapa dicari, kemudian lama waktunya adalah 1 jam 30 menit. Itu sama artinya dengan 05.30 ditambah 1 jam 30 menit. Hasilnya adalah pukul 7.00. Kesimpulannya, jadi Alek dan keluarga selesai lari pagi pukul 7.00. Demikian pembahasan tentang satuan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.